54. Ting tong. Ting tong. Ariana yang sedang menyantap salad buatannya langsung menoleh ke arah pintu. Hari ini gadis itu tidak ada jadwal syuting, waktunya rebahan. Setelah menyimpan saladnya di atas meja, Ariana berjalan menuju pintu. Gadis itu mengintip dari interkom siapa yang datang. Terlihat wajah Tania yang sedang tersenyum sembari melambaikan tangannya. Tania menyadari kalau Ariana sedang melihatnya dari dalam. "Halo, kakak," sapa Tania setelah pintu terbuka. Gadis itu tersenyum ceria sembari memeluk bungkusan berwarna hitam. Ariana tersenyum ramah. "Hai, lo nggak kuliah? Atau udah pulang?" tanya Ariana. "Libur dong, kuliah mulu migrain gue." Ini kak, ada titipan brownies dari bunda. Kata bunda kalau Tania minta, ngasihnya jangan banyak-banyak. Ariana langsung tertawa mendengar penuturan Tania. "Emang kalau ngasihnya, banyak-banyak, kenapa?" tanyanya heran. "Nanti browniesnya dihabisin Tania. Kan harusnya buat kakak," ucap Tania polos yang mengundang tawa keduanya. "Oke, nanti brownies gue habisin, bilangin sama bunda. Ayo masuk. Pegel kalau berdiri terus," ajak Ariana. "Udah makan siang belum?" tanya Ariana setelah mempersilahkan Tania masuk. Keduanya sedang duduk di ruang tamu Ariana. Tania langsung menoleh. "Kakak, ini udah jam 3 masa gue belum makan. Anak bunda itu nggak boleh telat makan." "Kakak belum tahu ya, bunda itu galak sebenarnya. Tapi tetap perhatian, mau dong jadi anak bunda juga," gurau Ariana. Gadis itu membuka bungkusan brownies yang dibawa Tania tadi. Kebetulan browniesnya sudah dipotong jadi tinggal dilahap saja. Tania mengangguk setuju. Boleh banget malah. Tapi jadi anak mantu," jawabnya sambil tertawa. Ariana menepuk jidatnya. "Hadeh, kok lo sama aja sih sama Adrian?" "Sama dong, kita kan satu kubu," balas Tania sambil mengepalkan tangannya. Ariana mendengus. "Dasar, nih. Makan brownies dulu." Ariana menyodorkan brownies pemberian bunda. Tania mencomot satu. "Tenang, kak, gue nggak akan makan banyak-banyak. Lagi diet." Ariana mendengus. "Lo nginep di sini, iya? Temenin gue," pinta Ariana. "Kan ada Kak Rian yang nemenin lo, kak," tanya Tania polos. Gadis itu kembali mencomot sepotong brownies lagi. Ariana berdecak. "Ish, ya bedalah," cibirnya. Tania langsung memperagakan sikap hormat. "Oke siap, kapan lagi coba gue bisa nginep di rumah artis terkenal kayak kakak?" ucapnya heboh. Keduanya asyik maraton film seharian, mereka juga banyak bercerita tentang kisah keseharian keduanya. Mereka tertawa bersama hingga matahari mulai terbenam. Tak pula Tania juga menceritakan aib-aib Adrian semasa pria itu remaja dulu. Ariana merasa punya anggota baru di kubunya. Tidak seperti Wina yang lebih sering menghujat daripada sependapat dengannya. Tania yang biasanya ogah-ogahan jika diajak memasak oleh bunda, kini dengan senang hati membantu Ariana memasak untuk makan malam. Biasalah harus cari muka kalau di depan calon kakak ipar. Hehehe, di apartemen sebelah, Adrian menghela napas. Seharian ini pria itu disibukkan dengan rapat dengan para direksi. Setelah mandi dan berganti pakaian, pria itu langsung menuju balkon kamarnya. Siapa tahu saja dia bisa melihat bidadari cantiknya di samping balkon. Gadis sudah ia sukai sejak zaman sekolah dan baru berani ia dekati beberapa bulan terakhir ini. Tapi sayang, saat melihat balkon di sampingnya, bukan bidadarinya yang terlihat, tapi sang adik yang cerewet dan tukang ngadu. Tanpa sadar pria itu mendengus. Sedangkan sang adik menatapnya dengan wajah terkejut yang dibuat-buat. "Nggak enak banget mukanya pas lihat gue di sini. Berharap ketemu sama Kak Arin. Kacian banget nggak kesampean," ejek Tania. Padahal gadis itu sudah tahu sejak tadi kalau kakaknya curi-curi pandang ke kamar Ariana. Tania juga ingin ngadem sebentar di balkon Ariana, tentu saja setelah mendapat izin dari pemiliknya. "Ngapain lo jam segini masih di sini? Pulang sono," katanya cuma mampir, usir Adrian. Memang Adrian yang memberitahu Tania kalau hari ini Ariana libur. Itu juga karena Adrian malas mendengarkan adiknya yang terus merengek menanyakan kapan Ariana libur. Tania berdecak. "Emangnya Kak Arin kayak lo? Ngusir adek sendiri, mau nginep di sini gue malam ini? OMG Kak Rian, kapan lagi coba gue bisa nginep di rumah artis? Mana artisnya idola gue lagi?" ucap Tania dengan girang. Adrian memutar bola matanya malas.
Lebay banget lo, sindir Adrian. Tania berdecih. Kayak lo nggak lebay aja kalau tentang dia. Siapa coba yang rela ninggalin kantor demi jadi asisten artis? Ejeknya, lo bertamu berisik banget sih. Nggak takut diusir, emang yang punya rumah kemana? Tanya Adrian. Tuh kan, ujung-ujungnya pasti nyariin Kak Arin. Kak Arinnya lagi nyiapin makan malam, kalau lo mau tahu. Yang punya rumah lagi sibuk, lo malah enak-enakan ngadem di sini. Nggak ada akhlak emang lo. Bantuin sana. Tania mengibaskan tangannya. Udah ah, bye. Gue mau makan malam spesial. Gadis itu melemos pergi menghampiri Ariana yang masih berkutat di dapur. Tak mau kalah, Adrian juga ikut-ikutan numpang makan di apartemen Ariana. Apalagi seharian ini Adrian belum bertemu Ariana sama sekali. Udah kangen berat Setelah langsung masuk tanpa permisi ke apartemen Ariana, kini pria itu sudah nangkring di dapur Ariana. Ada yang bisa gue bantu? Nah, tanya Adrian tiba-tiba. Dua perempuan yang sedang memunggunginya itu langsung terlonjak. Adrian, Kak Rian, pekik keduanya bersamaan. Aduh, kompak banget ya kalian. Ucap Adrian tanpa dosa. Lo ngapain di sini? Tanya Ariana sembari berkacak pinggang. Gue mau numpang makan juga di sini. Masa adik ipar aja yang lo kasih makan? Calon suami lo juga dong. Pede banget lo bakal jadi suaminya Kak Arin. Celetuk Tania setelah mereka berada di meja makan. Untung saja, sesi memasak tadi sudah selesai saat Adrian datang. Jadi, tidak ada insiden terciprat minyak. Adrian, kalau gue nggak jadi nikah sama Ariana berarti lo nggak jadi adik iparnya dia. Tania mengangguk polos. Iya juga ya, nah makanya lo harus dukung gue. Tania menoleh pada Ariana. Kak Arin, harus mau ya nikah sama Kak Rian, biar aku bisa jadi adik ipar, kakak, oke. Ariana hanya bisa menatap kedua kakak adik itu dengan pandangan malas. Bersambung, 55. Kini Adrian sedang berada di kantornya, pria itu sedang berkutat dengan berkas-berkas di hadapannya. Pria itu menguap berkali-kali, melihat berkas ini membuatnya mengantuk. Coba kalau yang ada di hadapannya itu Ariana, pasti dirinya akan semangat. Apakah perlu Adrian menyeret Ariana agar menemaninya di sini? Udah pasti Ariananya nggak mau sih. Pintu ruangan Adrian terbuka tanpa ketukan sama sekali. Adrian sudah tidak heran, hal seperti ini cukup sering terjadi. Pria itu juga sudah tahu siapa yang memasuki ruangannya. Nggak akan kabur-kabur lagi kan lo? Sindir Noval, asisten sekaligus sekretaris Adrian yang sering dititipi kantor saat pria itu sedang mengejar cintanya. Cinta yang masih digantungin sampai sekarang, kasihan. Noval adalah sahabat kecil Adrian yang kebetulan tinggal di samping rumahnya. Tapi saat sekolah menengah pria itu dan keluarganya pindah ke Solo sehingga mereka putus kontak. Mereka baru bertemu lagi saat Adrian mengambil S2, saat itu mereka satu kampus. Itulah yang membuat mereka akrab lagi hingga sekarang. Karena itu juga Adrian percaya untuk menitipkan urusan kantor saat dia tidak ada. Adrian tetap fokus dengan pekerjaannya. Emangnya kapan gue kabur? Jawab Adrian santai. Pria itu tidak mengalihkan pandangannya dari berkas di hadapannya. Noval langsung duduk di sofa yang ada di ruangan itu tanpa permisi. Pria itu mengibaskan bagian belakang jasnya bak seorang raja yang akan duduk di singgasana. Noval berdecak, gimana progres hubungan lo sama artis itu? Kalau masih jalan di tempat percuma dong selama ini lo sampai bela-belain jadi asistennya dia, nguntit dia hampir tiap hari. Sindirnya. Adrian memutar-mutar pulpen dalam genggamannya. Gue bingung harus gimana lagi, sampai di titik sekarang aja gue udah seneng banget. Dia udah mau ngomong sama gue dan gak ngehindar lagi, ucap Adrian sembari menatap langit-langit ruangannya. Nggak takut keburu diambil orang. Kalau gue tikung duluan gimana? Gurau Noval sembari tersenyum miring. Adrian langsung melotot. Lo mau nikung temen sendiri? Sentaknya, Noval langsung terbahak. Makanya gerak dong lo, kemarin aja nekat banget, masa sekarang lembek lagi. Lo tahu kan dia itu terkenal banget, udah cantik, multi talent, siapa coba yang gak mau sama dia? Gue aja mau, wah, bener-bener mau nikung teman sendiri nih. Adrian berdecak, entar dululah, ini kan lagi proses, mana mungkin gue tiba-tiba nembak dia. Belum apa-apa yang ada gue ditendang duluan. Yaelah, masa ditembak doang. Ya dilamar dong,
Gue yakin pasti udah banyak yang lamar dia. Kalau kayak gini terus, jangan mewek lo kalau tiba-tiba ada undangan nikah dia sama orang lain. Tapi belum tentu diundang juga sih, ucap Noval sambil tertawa jahat. Adrian bersandar di kursinya. Nyumpahinnya jelek banget. Harusnya lo itu ngasih gue motivasi. Bukannya malah ngejatuhin. Protes Adrian. Ini juga gue lagi ngasih motivasi kali. Lo nya aja yang insecure terus. Adrian mendengus. Emangnya kisah cinta lo sendiri udah bener? Adek gue udah nerima lo. Ejeknya. Tania kan masih kuliah. Masih jauh lah mikirin kayak gitu. Memang benar Noval itu menyukai Tania, adik Adrian. Tapi hingga sekarang Tania selalu menghindar jika mereka bertemu. Terlihat sekali kalau gadis itu risih saat berdekatan dengan Noval. Nasib cinta mereka berdua memang tidak jauh berbeda. Alasan, lagian gue juga nggak sudi kalau lo jadi adik ipar gue. Hari ini Adrian kembali menghampiri Ariana di lokasi syutingnya ketika makan siang. Pria itu sudah memerintahkan Noval untuk membeli makanan ini. Awalnya Noval menolak. Tapi Adrian berkata akan membantu pria itu mendekati Tania, dia langsung bersedia. Memang gak ada akhlak kelakuan Noval ini. Ana, sayang, panggil Adrian luar pintu ruangan Ariana, hanya setengah tubuhnya yang terlihat dari dalam sisanya tertutup tembok. Ariana yang sebenarnya mendengar panggilan Adrian tetap diam tak bersuara, gadis itu fokus membolak-balik majalah di pangkuannya seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang serius. Ana, sayang. Panggil Adrian sekali lagi. Karena Ariana tetap bergeming, jadi dengan segala inisiatifnya pria itu langsung masuk saja. Ariana hanya sendirian di sana, karena tadi Adrian sudah mengirim pesan pada Wina untuk meninggalkan dirinya berdua dengan Ariana. Tentu saja Wina langsung setuju setelah disodori makanan. Sibuk banget ya kayaknya. Lagi liatin apa sih? Mending liatin gue yang ganteng ini, ucap Adrian sembari menarik majalah itu. Ariana berdecak kesal. Kenapa sih? Daripada lo ngeliatin gambar di majalah yang gak nyata itu, mending lo liatin gue yang udah jelas ada di depan lo. Ariana menaikkan sebelah alisnya. Terus kalau udah gue liatin lo mau apa? Katanya dengan nada menantang. Mau gue liatin juga? Siapa tahu lo jadi baper terus mau nerima gue, kata Adrian ngawur. Ariana tak menghiraukannya. Bodoh amat. Udah makan belum? Lihat. Gue bawa makanan kesukaan lo dan makanan ini juga dibeli spesial dari resto langganan lo. Ariana melirik sekilas ke arah bungkusan yang dibawa oleh Adrian kemudian melengos lagi. Emangnya gue nggak mampu beli kayak gituan apa? Mau nggak? Tawar Adrian dengan nada menggoda. Pria itu mulai membuka bungkusan makanannya. Kayaknya lo masih kenyang, iya. Ledek Adrian, pria itu ingin sedikit bermain-main dengan Ariana, entah itu akan berhasil atau tidak. Ariana pura-pura tidak peduli, tapi sesekali gadis ikut melirik-lirik ke arah Adrian. Adrian mengulum senyumnya. Mau, tawar Adrian sambil menyuap nasi bersama teriyaki kesukaan Ariana. Enggak, jawab Ariana ketus. Gadis itu mengalihkan pandangannya, pura-pura tidak minat, padahal perutnya sudah mulai keroncong. Adrian jadi tidak tega melihat Ariana cemberut di depannya, gadis itu kenapa tinggi sekali gengsinya. Padahal Adrian dengan senang hati memberikan makanan itu jika Ariana melunak sedikit saja. Tapi sepertinya Ariana lebih memilih lapar daripada mengalah padanya, berarti Adrian yang harus berinisiatif lagi. Adrian berdiri sambil membawa makanannya, pria itu berjongkok di depan Ariana. Buka mulut lo, gelombang, Adrian mendekatkan sendok yang sudah terisi ke mulut Ariana. Enggak mau, jawab Ariana ketus, gadis itu memalingkan wajahnya. Kruk, kruk, sayangnya suara perut Ariana mengalahkan gengsinya. Adrian berusaha menahan tawanya. Ngetawain doi gengsian dosa nggak sih? Ayolah, buang gengsimu, sayang. Kaki gue mulai pegel ini. Seloro Adrian dengan posisi masih berjongkok. Ariana mendelik. Siapa juga yang nyuruh lo jongkok depan gue? Entah karena kasihan atau lapar, Ariana akhirnya membuka mulutnya. Bersambung. 56. Selama seminggu ke depan Adrian harus melakukan perjalanan dinas di Los Angeles. Pria itu jadi galau karena sudah pasti selama seminggu ke depan ia tak bisa bertemu dengan Ariana. Meski bisa melihat gadis itu lewat panggil video, tetap saja itu tak cukup baginya. Beberapa minggu terakhir ini Adrian sering mengirim pesan hingga menelepon Ariana,
Tak jarang juga mereka melakukan panggilan video, terutama jika keduanya tidak berada di kota yang sama seperti sekarang. Kebiasaan itu tentu saja berawal dari keisengan Adrian yang setiap hari mengirimi Ariana pesan menanyakan bagaimana kegiatan gadis itu. Awalnya Ariana jarang menanggapi pesan-pesan Adrian, tapi lama-lama dibalas juga, mungkin karena kasihan. Mulai dari situ Adrian semakin gencar mengirimi Ariana pesan hingga meneleponnya, dengan dalih mengajak makan siang bersama, berkunjung ke danau favorit Adrian hingga hal-hal yang tidak penting sekalipun. Begitu juga saat beberapa hari yang lalu Adrian harus melakukan perjalanan dinas ke Bali untuk mengunjungi cabang perusahaannya di sana selama 3 hari. "Ana, harusnya kita kesini bareng lagi kayak waktu itu," ucap Adrian tanpa babi bu, ketika Ariana baru saja mengangkat panggilan videonya. Ariana memutar bola matanya jengah. "Belum apa-apa udah nyamber aja." "Assalamualaikum, dulu," jawab Ariana. Adrian cengengesan. "Waalaikumsalam, sayang. Maaf nih gue tuh suka lupa, untung diingetin." "Makanya jangan nyerocos aja," balas Ariana. "Lo baru pulang, nah." Adrian berbaring tengkurap di kasur hotelnya. Pria itu melipat tangannya dan menumpuk tangannya di atas tangannya. "Enggak sih sebenarnya, gue udah makan malam tadi. Lo tuh yang baru nyampe langsung video call gue. Sampai belum ganti baju," omel Ariana. Adrian melirik pakaiannya sekilas, kemudian tertawa renyah. "Soalnya gue udah kangen sama lo, mana sempet ganti baju dulu." Ariana mendengus. "Kangen apaan? Tadi kan sebelum berangkat udah ketemu gue." "Dasar pembual, beneran tahu gue udah kangen sama lo. Harus lo ikut gue ke sini tadi." Rengek Adrian seperti anak kecil. "Mana bisa kayak gitu? Gue kan harus kerja di Jakarta," jawab Ariana. "Nyusul ke sini dong." "Nah, nggak bisa Adrian. Lagian kan lo cuma 3 hari di sana. Emangnya mau ngapain kalau gue nyusul? Liburan, mana sempet. Mending selesain kerjaan lo di sana terus pulang ke sini, biar bisa ketemu gue," ceplos Ariana. Adrian tersenyum senang, sepertinya Ariana tidak menyadari kata akhir yang dirinya ucapkan. Adrian yakin, kalau itu memang berasal dari isi hati Ariana sendiri. "Lo mau gue bawain apa?" tanya Adrian. Kalau Ariana malu pasti gadis itu langsung mematikan panggilan ini, jadi lebih baik Adrian mengalihkan pembicaraan. Ariana yang tadinya duduk, kini ikut-ikutan tengkurap di kasurnya. "Oleh-oleh," Adrian mengangguk. "Iya, biar gue bawain pas balik ke Jakarta." "Gak usah, gue udah sering ke Bali. Lo cepet balik juga gue udah seneng," tolak Ariana. Entah gadis itu sadar atau tidak, tapi ucapannya barusan membuat hati Adrian berbunga-bunga. Aish, pria itu jadi ingin segera menyelesaikan pekerjaannya di Bali agar bisa secepatnya pulang dan menemui Ariana. 2 hari kemudian, "Assalamualaikum, calon istriku," sapa Adrian ketika Ariana mengangkat teleponnya. "Waalaikumsalam, tumben nyalam dulu," jawab Ariana setengah menyindir. "Jadi, udah mau dipanggil calon istri nih? Asyik lah." Adrian tertawa. "Gue kan mau jadi imam yang baik, masa nyaman aja lupa terus." Ariana ikut tertawa. "Itu tahu, lo masih di mana? Udah pulang?" tanya Adrian. "Bentar lagi, tinggal masuk mobil." "Ada apa?" tanya Ariana. "Coba lo balik badan," suruh Adrian. Ariana mengernyit bingung. "Mau ngapa?" Ucapan gadis itu terhenti saat melihat Adrian berdiri beberapa meter di belakangnya. Pria itu kini berjalan menghampirinya. Ariana berdecak sebelum mematikan panggilan telepon itu. "Ngapain nelpon kalau udah di sini? Pakai nanya udah pulang atau belum segala lagi. Aneh." Adrian tertawa. "Gak apa-apa dong, biar ada yang diomongin aja gitu." Kelakarnya. "Kapan balik ke Jakarta?" tanya Ariana. "Ini gue baru nyampe dari bandara. Koper sama barang-barang gue yang lain udah gue titip asisten gue biar dia bawa pulang," jelas Adrian. Ariana geleng-geleng kepala. "Mantan asisten gue ternyata punya asisten juga ya. Keren. Terus kenapa lo nggak ikut pulang sama asisten lo? Gimana kalau ternyata gue udah pulang? Gue kan udah kangen sama lo, makanya gue samperin ke sini. Gue tahu lo pasti belum pulang, lo kan tahu gue punya informan handal," jawab Adrian bangga. Ariana tahu siapa informan handal yang disebut Adrian itu, ya siapa lagi kalau bukan Wina sepupunya yang rese.
Pantas saja tadi gadis itu memaksa Dian untuk pulang duluan bersamanya, ternyata ada niat terselubung. Dasar, semakin kesini, Ariana jadi tahu kemana Wina berpihak sebenarnya. Akhirnya mereka pulang bersama menggunakan mobil Ariana. Ariana sudah melarang Adrian menyetir mobilnya, tapi bukan Adrian namanya jika langsung menurut, pasti saja pria itu akan berbuat semaunya. Adrian menyodorkan sebuah paperback berukuran sedang pada Ariana saat lampu merah sedang menyala. Nih, buat lo. Maaf gue nggak sempat beliin barang bagus. Ariana langsung menerimanya. Makasih. Gue kan udah bilang gak usah bawa apa-apa. Ngeyel. Ariana mengintip isi paperback itu dan mulai mengeluarkannya. Ternyata isinya adalah sebuah topi pantai dan kain pantai dengan tulisan, Ariana kesayangan Adrian. Ariana mendengus. Niat banget beliin kayak gini. Kalau ini namanya bukan oleh-oleh, tapi emang sengaja lo pesen, kan? Adrian mengangguk. Emang, sengaja buat kesayangan Adrian. Bahkan tadi pagi Ariana bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk mengantar Adrian ke bandara. Naufal yang kebetulan sudah sampai lebih dulu di bandara melongo saat melihat Ariana yang berjalan di samping Adrian. Sedangkan Adrian yang melihat respon Naufal langsung tersenyum pongah. Adrian gitu loh. Ini Ariana yang artis itu kan? Kok mau nganterin Adrian ke bandara? Nggak buang-buang waktu emangnya? Tanya Naufal setelah menormalkan ekspresinya. Kebetulan gue mau syuting deket-deket sini, jadi sekalian aja. Gue cabut dulu ya, takut keburu telat. Jawab Ariana. Naufal dan Adrian mengangguk. Take care, nah, makasih udah nganterin. Ujar Adrian. Lo juga take care, bye. Ariana melambaikan tangannya sebelum membalikkan tubuh. Lo ancam dia sampai mau-maunya nganterin lo. Tanya Naufal ngelantur. Enak aja enggak lah. Kalau lo mau tahu justru dia yang menawarkan diri nganterin gue. Ya gue terimalah. Kapan lagi coba? Pria itu berkata dengan narsis sembari menaik turunkan alisnya. Bersambung. 57. Sejak pagi tadi, Adrian sudah disibukkan dengan pertemuan bersama kolega bisnisnya. Pria itu bahkan belum sempat mengucapkan selamat pagi pada Ariana karena sibuk kesana kemari. Didampingi dengan asisten kampretnya, Naufal, Adrian juga meninjau pembangunan hotelnya di sini. Kebetulan, perusahaan milik keluarga Adrian ini bergerak di bidang konstruksi dan properti. Itulah yang menyebabkan pria itu harus sering-sering meninjau proyek-proyeknya. Saat menjadi asisten Ariana waktu itu, Adrian juga tetap meninjau proyeknya lewat kamera pengawas yang sengaja ia pasang di setiap proyeknya untuk meminimalisir kesalahan dan kecurangan. Tentu saja ada Naufal juga yang mendapat pekerjaan double karena kegilaan Adrian. Untung saja mereka teman lama, kalau tidak, mungkin Naufal sudah membawa kabur semua uang perusahaan Adrian karena sudah menyusahkannya. Jam makan siang hari ini Adrian habiskan dengan bertemu kolega bisnisnya sekaligus makan siang di salah satu restoran ternama di kota ini. Kontrak bisnisnya lancar dan kemungkinan ia tak perlu menghabiskan waktu 1 minggu di negara ini. Tentu saja ia senang karena bisa secepatnya bertemu dengan Ariana. Setelah makan siang ini Adrian berencana langsung kembali ke hotel. Naufal tidak ikut dalam pertemuan siang ini karena harus mengontrol proyek yang sedang berlangsung. Ponselnya yang kebetulan berbunyi membuatnya tak melihat ke depan. Tanpa sengaja Adrian menabrak bahu seseorang. Pria itu langsung mendongak bermaksud meminta maaf. Sorry, Sir, Pak Jayadi. Orang yang ditabrak Adrian itu adalah ayahnya Ariana. Jayadi Wisesa. Ariana tak pernah memakai nama belakangnya di dunia hiburan karena menurutnya itu tak penting. Perusahaan keluarganya Ariana juga termasuk salah satu perusahaan properti terkenal, dengan cabang di mana-mana. Itu juga yang membuat Ariana sering ditinggal orang tuanya dalam waktu lama. Inilah alasan mengapa Adrian selalu menyempatkan untuk mengunjungi atau menghubungi Ariana meski hanya sebentar di sela kesibukannya. Ariana sudah banyak kehilangan waktu bersama orang tuanya, jadi Adrian ingin Ariana tidak merasa bahwa semua orang yang sibuk tidak memiliki waktu untuk orang lain. Meskipun Adrian sendiri tidak tahu apa arti dirinya untuk Ariana. Jayadi terlihat terkejut saat melihat Adrian. Adrian, kamu di sini juga, ada urusan pekerjaan? Tanya Jayadi. Adrian mengangguk sekilas. Iya, Pak, tapi udah selesai. Bapak juga mau ketemu klien. Sebenarnya saya juga sudah selesai. Kamu masih sibuk setelah ini? Saya mau ngobrol sebentar. Adrian langsung menggeleng.
Nggak ada, Pak. Setelah ini juga mau ke hotel. Keduanya berjalan menuju salah satu meja yang kosong. Saya masih nggak percaya waktu kamu bilang kamu asisten Ariana. Kenapa kamu ngelakuin itu? Saya tahu kamu itu orang sibuk, ungkap Jayadi tanpa basa-basi. Adrian meringis pelan. Gini ya rasanya diinterogasi Camer. Padahal sebelumnya mereka pernah terlibat kerjasama perusahaan dan tidak ada kendala sama sekali. Masa giliran kerjasama membina keluarga malah gugup begini. Saya ngelakuin itu karena saya ingin lebih dekat dengan Ariana, tapi saya bingung harus bagaimana. Saya minta maaf, Pak. Saya juga sudah menjelaskan semuanya pada Ariana, jelas Adrian. Pria itu gugup setengah mati. Dapetin hati anaknya aja belum sukses masa ditolak juga sama bapaknya. Hadeh, tahu gitu mending gue gak usah nekat. Jayadi mengangguk paham, sorot matanya masih menatap tajam Adrian. Sekarang kamu masih jadi asistennya. Adrian menggeleng. Saya sudah ketahuan, Pak. Ariana tidak mau saya jadi asistennya lagi. Sekarang kami berteman biasa, tapi untuk kedepannya pengen jadi teman hidup. Jayadi kembali mengangguk. Saya tahu kamu nggak mungkin punya niat jahat sama anak saya. Jayadi dan ayahnya Adrian, Bagas sebenarnya memang sudah saling mengenal sejak lama. Tentu saja Jayadi sudah tahu bagaimana perangai Adrian sejak dulu. Adrian berdeham pelan, pria itu harus mengatakan ini. Pak, Ariana kangen sama Bapak dan Ibu Nadine, apa Bapak dan Ibu ada rencana datang ke Indonesia dalam waktu dekat? Jayadi menghela napas pelan, pandangannya menerawang. Saya juga kangen dia, sudah lama juga kami tidak saling telepon, jawab Jaya merasa bersalah. Bapak mau saya telepon Ariana sekarang. Tawar Adrian, pria itu sudah akan mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Ariana. Dia juga kan kangen sama Ariana. Jayadi menggeleng, jangan, nanti saya yang telepon. Boleh saya titip Ariana sama kamu? Seperti 7 tahun yang lalu. Saya harap kamu bisa membuat dia bahagia, pinta Jayadi. Adrian sedikit terguncang mendengar penuturan Jayadi. Berarti dia udah direstuin kan? Adrian mengangguk mantap. Saya akan selalu berusaha bahagiain Ariana, Pak. Maaf sebelumnya, bukannya saya mau menggurui. Apa Bapak tidak mau coba menetap kembali di Indonesia? Mungkin Bapak dan Ibu bisa lebih dekat dengan Ariana. Jayadi tersenyum kecil. Akan saya bicarakan dengan istri saya. Saya tunggu kedatangan kamu ke rumah kami di Jakarta. Kamu bisa bawa orang tuamu juga. Usai mengatakan itu Jayadi langsung pamit pergi. Adrian langsung berjingkrak-jingkrak setelah melihat Jayadi pergi tanpa tahu tempat, hingga pria itu ditegur oleh seorang pramusaji. Karena malu, Adrian langsung pergi dari sana. Hari ini Adrian sudah kembali ke Indonesia. Tidak ada yang tahu kepulangannya ini termasuk keluarganya juga Ariana, karena seharusnya pria itu baru kembali 2 hari lagi. Adrian dan Noval berpisah di pintu keluar bandara menuju rumah masing-masing. Adrian menggunakan taksi menuju apartemennya. Saat sampai di flatnya Adrian langsung membersihkan diri. Perutnya mulai keroncongan saat selesai mandi, dia bahkan lupa kapan terakhir kali perutnya terisi makanan. Terlalu bersemangat untuk pulang agar cepat bertemu Ariana membuatnya fokus membereskan barang dan melupakan makan. Adrian berdecak saat melihat kulkasnya yang kosong, pria itu belum sempat mengisi kulkasnya sebelum berangkat kemarin. Kalau mencari makanan di bawah dia malas berjalan jauh, kalau delivery malas nunggunya. Mungkin di flat Ariana ada makanan, kalau passwordnya belum diganti berarti ia beruntung. Ariana mungkin baru pulang malam nanti, sekarang Adrian ingin numpang makan di rumah gadis itu. Adrian tersenyum senang saat melihat cumi asam manis di kulkas Ariana, tinggal dipanaskan dan semuanya siap. Nasinya juga sudah tersedia dalam Magicom. Pria itu makan dengan lahap, tanpa menyadari ada sepasang mata yang mengawasinya dengan tajam. Pulang dari lalau ganti profesi jadi maling makanan? Tanya Ariana sarkas. Gadis itu kebetulan pulang karena ingin mengambil barang yang tertinggal, ternyata rumahnya sedang dikunjungi maling. Adrian yang sedang asyik mengunyah langsung tersedak, sontak pria itu menyambar segelas air dan meminumnya dengan tergesa. Pria itu mendongak dan tersenyum bodoh ke arah Ariana yang memicingkan mata sambil bersedekap dada. Sorry, nah, gue lapar, kulkas gue kosong belum sempat isi jadi gue kesini deh. Untung lo punya makanan jadi gue nggak mati kelaparan sebelum nikahin lo. Bersambung.